Jadi sebenarnya kan ada banyak sebenarnya yang menjadi hal utama di dalam peraturan terkait mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Mestinya bisa dengan menggunakan problem based learning, bisa dengan menggunakan apa cooperative learning, direct learning dan sebagainya. Tapi kenapa yang ditekankan di sini bahwa di dalam proses pembelajaran itu sebaiknya menggunakan case method dan project based learning. Karena itu ada di IKU 7 bahwa di dalam proses belajar mengajar sebaiknya dilaksanakan kelas yang kolaboratif. Jadi perkara bentuk atau format atau template RPS-nya vertikal atau mungkin horizontal atau apapun namanya, yang jelas ketika di dalamnya terdapat skenario di dalam model pembelajaran itu skenario tentang case method atau project based learning, itu yang dimaksud oleh Mendikbud, itu dimaksud oleh Belmawa, dan itu dimaksud di dalam program Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada bedanya mau bagaimana bentuknya RPS-nya, template-nya Bapak Ibu sekalian, itu tidak menjadi persoalan. Yang jadi persoalan ketika misalnya Bapak ingin mencantumkan atau memikirkan seperti apa sebenarnya itu RPS yang di dalamnya terdapat case method dan problem based learning. Yang penting ada nih Bapak Ibu masukkan di situ, cantumkan model pembelajaran, apakah itu case atau project based learning, ya seperti itu yang Bapak Ibu maksudkan. Jadi yang ke bawah, kalau modelnya, kalau di dalamnya termaktub case sama project based learning seperti ini, template yang enggak, itu terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi itu sebagai pengantar, karena kalau bicara tentang case, berbicara tentang case dengan PBL, ini yang saya masukkan tadi. Jadi di dalam IKU 7 itu Bapak sekalian dikatakan bahwa kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kurikulum di dalam kualitas kurikulum ini terdapat kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Dan ini merupakan bagian dari program studi yang berstandar internasional. Dan dikatakan juga bahwa ketika dengan model case method dengan PBL itu adalah model yang betul-betul mencari atau mengambil masalah real di dunia industri, di dunia usaha, dan dunia kerja. Bukan masalah abal-abal dan bukan masalah kacang-kacang, tapi betul-betul real diambil dari dunia industri, dunia kerja, dan dunia usaha, dimasukkan di dalam dan dibahas di dalam proses belajar mengajar. Apakah itu secara berkelompok ataukah mungkin tidak? Apakah itu dalam bentuk kasus ataukah mungkin diberikan tugas ke mahasiswa dalam bentuk proyek? Itulah yang menandakan RPS-nya berbasis case method dan berbasis project based learning Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk dulu di sini. Penyusunan RPS bauran. Kenapa saya katakan ini bauran? Karena di dalamnya terdapat beberapa hal, dan mungkin orang-orang teknologi pendidikan lebih paham dari saya kalau bicara tentang template RPS bauran, karena ada di mix di situ ya, ada kita istilahkan. Jadi ini RPS kalau misalnya daring ini bisa digunakan. Kalau misalnya sudah luring, ini juga bisa digunakan. Sehingga dikatakan bahwa di dalamnya ini ada blended learning-nya antara luring dengan daring. Sehingga dikatakan ini RPS yang bisa digunakan kapan saja, bisa digunakan pada saat COVID, dan bisa digunakan pada saat atau setelah lepas COVID ini, Bapak sekalian. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu pahami. Jadi sebelum kita masuk di RPS ini, saya selalu menyampaikan kita harus pikirkan dan
melihat, mengoreksi kembali atau melihat kembali tentang standar nasional dikti terkait mengenai tugas dosen dalam pembelajaran. Jadi mungkin banyak di antara kita, tapi saya yakin di dalam Prodi Tekpen itu tidak ada yang tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Jadi tugas di sini di dalam SNDIK ini adalah hal yang hari ini yang kita laksanakan itu dalam mengenai tentang perencanaan. Merencanakan segala hal yang Bapak Ibu perlu siapkan untuk melakukan proses pembelajaran. Salah satunya ini ya. Jadi kita mengusung RPS atau perangkat pembelajaran lainnya atau bahan ajar untuk digunakan di dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, melaksanakan di dalamnya itu ketika kita mengampu mata kuliah, kita perlu membimbing dan mendidik betul kita punya mahasiswa. Jangan kita sebagai dosen, hanya kita yang mengetahui, tidak diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui. Pokoknya kita yang paling hebat lah, itu perlu Bapak Ibu introspeksi. Terus yang kedua, perlu pengendalian dengan beberapa lembar monitoring yang Bapak Ibu buat, itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terus penilaian, itu juga perlu Bapak Ibu pahami bahwa ketika berbicara tentang merencanakan penilaian apa itu dalam selama 16 kali pertemuan atau mungkin dalam setiap pertemuan, perlu dipikirkan apa perlu menggunakan POM atau tidak untuk mengendalikan sebagai pengendalian dari informasi-informasi yang diperoleh pada setiap aktivitas peserta didik kita atau tidak. Terus yang terakhir adalah untuk mengetahui proses dan hasil pembelajaran, kita perlu mengevaluasi. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami ketika kita berbicara RPS. Saya pikir Bapak sudah mengetahui tentang RPS yang merupakan pembelajaran yang menyebarkan proses pembelajaran setiap mata kuliah, sedangkan di dalam proses penyusunannya itu boleh dilakukan dengan secara mandiri. Ya, mungkin dalam waktu sekarang ini kita akan menyusun secara mandiri karena kita tidak dibentuk dan tidak berkumpul dalam bentuk tim teaching, sehingga kita menggunakan dengan cara mandiri saja dulu. Ketika misalnya nanti setelah kegiatan ini, Prodi berinisiatif untuk membuat tim teaching, untuk membuat puluhan RPS dalam satu tim teaching itu, dengan dasar bahwa dalam satu tim teaching itu adalah rata-rata dosen yang sudah mengajarkan atau yang biasa menyelenggarakan mata kuliah untuk dibuat RPS. Berdasarkan keahlian atau bidang ilmu pengetahuan dosen. Jadi RPS itu acuan ya dalam menyelenggarakan proses yang di dalam kelas dan atau oleh pengampu mata kuliah. Ada beberapa komponen yang terdapat di dalam RPS yang Bapak Ibu sekalian akan lihat nantinya, itu terkait mengenai nama mata kuliah, terus kode mata kuliah. Jadi kalau di fakultas lain ini masih banyak yang kebingungan terkait mengenai kode mata kuliah. Masih dalam proses penjajakan. Tapi saya katakan kalau Bapak Ibu tidak mau pusing, jangan dulu pikirkan itu, pakai dulu yang sudah ada. Karena baru kode mata kuliah sudah ada argumen dan saling menjatuhkan. Saya pikir mengenai pengkodean, Bapak Ibu sekalian gunakan yang sudah ada dan tidak usah dipikirkan, karena bukan kode mata kuliah yang menjadi penentu bagus tidaknya kita punya penyelenggaraan akademik atau penyelenggaraan lainnya dalam satu prodi, tetapi yang paling utama di sini adalah bagaimana kita mampu mengaudit kurikulum kita, mengaudit perangkat-perangkat atau lampiran kurikulum kita, apa itu dalam setiap tahun atau dalam setiap 2 tahun atau dan seterusnya, sehingga apa yang dianggap itu kurang itu bisa lebih up to date.
bisa kita perbaiki agar lebih up to date, digunakan oleh kita dan sebagai dosen dan oleh stakeholder sebagai pengguna yang lainnya, Bapak sekalian. Rumpun mata kuliah di sini yang dimaksud adalah terkait mengenai mata kuliah apa kita mata kuliah wajib, mata kuliah universitas kah, atau dia mata kuliah fakultas kah, atau dia mata kuliah prodi, Bapak Ibu sekalian. Terus mengenai bobot SKS di situ tergantung apakah dalam mata kuliah yang Bapak ampu itu terdiri dari pembahasan tentang konsep teori atau apakah hanya konsep teori saja dan atau teori dan prakteknya. Terus ada semester dan tanggal penyusunannya. Jadi tanggal penyusunannya ini adalah merupakan pengendalian dokumen. Misalnya hari ini sudah berapa kali kita membuat, merevisi atau menyesuaikan RPS itu adalah merupakan bagian dari pengendalian dokumen yang terupdate dalam setiap perbaikan yang ada, apakah itu di dokumen, kurikulum, atau mungkin di RPS satu sekali. Terus mengenai legalitas, jadi ini saya cantumkan di sini UPM fakultas, ya terserah Bapak Ibu Prodi bisa mencantumkan apakah pakai gugus kendali mutu saja, karena kalau ada 70 mata kuliah dalam satu prodi, terus dan ada 11 prodi dan yang bertanda tangan nanti di situ adalah UPM fakultas, takutnya nanti bengkak-bengkak jari-jarinya Ibu Ketua UPM. Jadi ini bebas saja Bapak sekalian, menurut Bapak siapa yang berhak melegalkan dokumen ini itu persilakan, apakah Kaprodi saja atau gugus kendali mutu atau fakultas. Terus penyusun RPS, jadi penyusun RPS ini seperti yang saya katakan tadi bahwa boleh dengan cara mandiri, Bapak sendiri yang menyelesaikannya, dan bisa juga dengan cara kolaboratif. Kalau misalnya kolaboratif, bisa lebih dari satu tim penyusunnya di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat dengan cara mandiri, itu menggunakan satu nama saja. Ataukah mungkin ketika menggunakan satu nama secara mandiri, bisa nanti diperlihatkan kepada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah, yang pernah mengampu mata kuliah ini, supaya dilihat apakah masih perlu diperbaiki atau tidak. Jadi kita ini menyusun RPS juga harus peka. Kenapa saya katakan begitu? Karena banyak dosen itu baru pisah RPS buat terlalu wow gitu loh. Saya bilang, kenapa saya kasih masuk ini namanya ini? Nah, saya sendiri menyusun. Jadi maksud saya itu, kalau misalnya Bapak Ibu menyusun RPS dan dianggap bahwa ada beberapa teman-teman mungkin sesepuh kita atau mungkin senior kita atau siapa dan sebagainya yang pernah mengampu mata kuliah ini, bisa diperlihatkan, disuruh periksa, bilang tabe Pak, tabe Bu, sudah cocok ini menurut kita. Karena saya disuruh diamanahkan oleh dosen prodi untuk membuat RPS ini. Supaya tidak hanya gara-gara RPS baku geso-geso. Ini banyak yang terjadi di fakultas lain ya. Sehingga ketika kita ini misalnya junior membuat, terus kita tidak perlihatkan ke senior kita, terus langsung diberikan mata kuliah senior kita dilampirkan dengan RPS, langsung mengatakan senior, siapa yang bikin RPS ini? Salah ini, tidak begini. Itu ini saya maksud tadi, bahwa kita harus pikirkan ini ke depan, ini literasi sosial kita. Kita harus peka dan perbaiki nilai kita, jiwa, hati kita bersihkan, karena sepele tapi kadang biasa menimbulkan hal yang tidak bagus. Padahal sebenarnya itu tidak membutuhkan energi atau tidak membutuhkan materi untuk membuat segala sesuatunya baik bagi sekalian. Jadi ini intermezzo aja ya, sepele tapi perlu Bapak Ibu pikirkan. Jadi yang mungkin yang merasa dirinya dosen-dosen mungkin bukan saya katakan dosen baru, tapi mungkin dosen-dosen adik-adik saya, ya dikomunikasikanlah
Dan bahkan kalau perlu ada mata kuliah yang semua prodi sama, itu bagus sekali kalau Bapak Ibu sekalian membuat tim dalam satu fakultas bahwa mata kuliah fakultas ini dibuat RPS-nya oleh tim ini, Bapak Ibu. Itu bagus. Jadi seragam, Ki. Tidak hanya Tuhan yang tahu. Jadi kita bisa melihat kenapa, karena ini RPS Bapak Ibu sekalian nanti akan dilihat oleh mahasiswa. Haram hukumnya kalau RPS ini tidak dilihat oleh semua mahasiswa. Kenapa? Ini sebagai acuan. Jadi sebelum melaksanakan pertemuan untuk minggu selanjutnya, itu mahasiswa bisa belajar memang dan melihat apa nanti ini anunya. Dan jangan ketika di RPS sudah Bapak Ibu tentukan bahwa ini jadwalnya pada per topik materi ini dan sebagainya, tapi berbeda dari kenyataan. Ya, situ ada mahasiswa bertanya, kenapa beda, Pak? Jadi terlepas dari Bapak Ibu tidak melaksanakan pertemuan pada minggu ini atau minggu yang pada saat Ibu tidak ada. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak melaksanakan pertemuan misalnya minggu depan, terus minggu depannya Bapak tidak masuk pada pertemuan yang minggu depannya, mestinya minggu depannya, itu Bapak Ibu harus komunikasikan kepada mahasiswa. Jadi itu sepele, tapi kadang biasa mahasiswa juga terlalu lepas sehingga tidak mengontrol dan berbicara. Saya sering, Pak Ibu sekalian, percakapan saya itu selalu sering di screenshot oleh mahasiswa dan dikirim di grup. Nah itu kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bagus Bapak Ibu sampaikan kepada mahasiswa terus di screenshot, itu kan beredar Bapak Ibu menjadi artis nantinya. Nah itu sepele, tapi Bapak Ibu sekalian harus hati-hati dengan hal kondisi seperti itu. Terus mengenai koordinator mata kuliah ini terserahlah. Kalau saya pribadi sih, walaupun misalnya Bapak Ibu yang membuat RPS, terus tapi Bapak ada yang lebih punya pengalaman dan kedalaman pengetahuan lebih dari Bapak Ibu sekalian, ya yang punya itulah, yang sesuai itulah yang menjadi koordinator kalau saya pribadi ya. Tapi tetap nanti dikomunikasikan. Satu juga kebanggaan itu sebagai sesepuh ketika misalnya kita diberikan atau diseluruhkan sesuatu yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita dan sebagainya, terus diperlihatkan ke kita ini sebagai mungkin sebagai kakaknya atau orang tuanya, baru dijalankan secara bersama-sama. Terus ada juga kaprodi di dalam legalitas RPS bagus sekalian. Jadi ada istilah di dalam RPS, intinya di sini adalah berbicara topik. Jadi topik itu bisa saja di dalamnya 1, 2, sampai 3 pertemuan. Jadi RPS nanti ini ketika misalnya sub CPMK-nya sama atau di dalam topik itu membutuhkan 3 pertemuan, berarti sub CPMK-nya sama mulai pertemuan 1, 2, dan 3. Dan ketika misalnya Bapak Ibu sekalian menuliskan nanti di RPS ini, Bapak tinggal tulis topik 1, strep pertemuan 1, 2, 3. Dan di dalamnya itu Bapak tinggal tentukan CPMK-nya, indikatornya, dan seterusnya sampai pada evaluasi. Jadi kenapa dikatakan ini selain dari mix ini antara daring dan luring, dikatakan baurang ini karena satu pertemuan ini, satu topik ini boleh dikasih satu babakan pembelajaran, sehingga dikatakan di situ bauran bagus kemudian. Terus di dalamnya ada pertemuan, bagian dari topik, ada capaian pembelajaran lulusan yang menginternalisasi aspek sikap KU yang ada di KK ini dan SMDikti, terus untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus itu mengacu pada asosiasi prodi atau asosiasi profesi ataukah mungkin CPL yang sudah khusus ditentukan oleh prodi teknologi pembelajaran. Terus ada CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tersebut dan ada sub CPMK sebagai hasil akhir capaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus pahami.
yang kadang membuat biasa dosen pusing terkait mengenai CPL. Jadi di dalam CPL ini ada beberapa item yang terdiri dari ranah sikap, yang dibebankan KU, keterampilan khusus dan pengetahuan dibebankan pada mata kuliah. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya bersifat spesifik pada mata kuliah. Kenapa dikatakan spesifik? Karena kalimat atau capaian yang tercantum di dalam CPMK tersebut biasa masih berkaitan berkorelasi dengan beberapa mata kuliah, sehingga dikatakan maksud saya sudah spesifik pada capaian pembelajaran mata kuliah tersebut. Sedangkan kalau CPL itu adalah umum. Kenapa dikatakan umum? Karena masih berkorelasi dengan beberapa mata kuliah. Sedangkan untuk sub CPMK-nya di sini adalah atau learning outcome-nya itu merupakan penjabaran dari setiap CPMK yang bersifat dapat diukur dan diamati sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh dan saya ambil di dokumen kurikulum. Pedoman kurikulum. Ini CPL-nya, ini mata kuliah metode penelitian ya. CPL-nya itu mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar, serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Kenapa dikatakan umum? Karena ini tadi. Ini masih berkorelasi dengan beberapa mata kuliah. Mata kuliah metode, mata kuliah tugas akhir atau skripsi, dan mata kuliah statistik. Sedangkan pada CPMK-nya itu spesifik pada mata kuliah yang dituju, atau dalam hal ini contohnya pada mata kuliah metode penelitian. Jadi CPMK-nya tinggal merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Sedangkan untuk sub CPMK-nya itu terdiri dari 3 sebagai bagian dari CPMK, yaitu mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Tentunya ketika kita mau merancang penelitian dengan metodologi yang benar, kita harus mampu mengetahui dulu, mampu menjelaskan dulu, mampu memahami dulu tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Terus yang kedua apa? Mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dengan sumber rujukan bermutu terukur dan sahih. Pasti ketika kita merancang penelitian metodologi, kita perlu merumuskan permasalahan. Apa yang kita mau kaji, apa yang kita akan mau teliti ketika misalnya kita tidak menemukan permasalahan. Dan sebaik-baik permasalahan yang kita mau teliti adalah permasalahan yang betul-betul real, nyata adanya, itu ada di lapangan atau tempat atau subjek yang Bapak Ibu akan teliti. Terus yang terakhir adalah setelah merumuskan, kita mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal tugas akhir. Setelah itu kita presentasikan dan kinerja mandiri bermutu dan terukur. Dan ini bisa menjadi bagian dari pengalaman belajarnya. Ketika mahasiswa misalnya disuruh membuat proposal, berarti mahasiswa disuruh membuat makalah. Itu bagian dari pengalaman mengajar. Setelah disuruh membuat makalah, mahasiswa disuruh untuk mempresentasikan. Itu bagian dari pengalaman belajar. Setelah presentasi, mahasiswa diskusi. Itu adalah bagian dari mengajar. Setelah diskusi mungkin ada tugas tambahan yang diberikan oleh mahasiswa terkait mengenai presentasi tadi. Dan itu juga menjadi bagian dari pengalaman belajar mahasiswa. Dan itu ada termaktub dalam template RPS yang kita buat terkait mengenai pengalaman belajar Bapak Ibu sekalian. Ini di dalam RPS ada juga tertera deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah itu terkait mengenai deskripsi mata kuliah itu terkait mengenai
Apa-apa yang akan dipelajari, topik-topik apa aja yang dipelajari di dalam mata kuliah itu selama 16 kali pertemuan. Terus bahan kajiannya atau topiknya, referensinya. Jadi kita berharap dalam mencantumkan referensi itu mahasiswa mudah mengakses. Jangan hanya dosen yang mengetahui terkait mengenai referensi yang Bapak Ibu gunakan di dalam mata kuliah itu. Terus ada nama dosen, media pembelajaran terkait mengenai daring dan luring Bapak Ibu sekalian, itu Bapak Ibu perlu pahami. Terus model pembelajaran, pengalaman belajar, asesmen pembelajaran, dan beban waktu. Ini beban waktu Bapak Ibu sekalian. Saya bukan membelajarkan kepada Bapak Ibu, tapi saya mengingatkan kembali bahwa kalau satu SKS itu sama dengan 170 menit. Nah, kalau satu SKS dikatakan 170 menit, kalau dalam 170 menit itu adalah dikatakan 1 SKS, berarti ketika tatap muka atau proses pembelajarannya dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial, itu tatap mukanya 50 menit. Berarti kalau 2 SKS itu 100 menit. Kalau 3 SKS berarti 150 menit. Itu kalau berbicara tatap muka, Bapak Ibu sekalian. Begitupun dengan daring. Jadi daring sebenarnya itu tatap muka tadi sebenarnya, tapi kita menggunakan platform Zoom atau Meet atau yang lainnya. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa luring itu beda dengan daring, tapi kita berbicara tentang standar yang ada, standar nasional 170 menit satu SKS itu, kita harus melaksanakan tatap muka baik daring atau luring selama 50 menit. Jadi bisa Bapak Ibu mengevaluasi, oh ternyata selama ini saya menggunakan waktunya segini, padahal 3 SKS. Nah kalau 3 SKS itu berarti 150 menit. Kalau untuk kegiatan penugasan terstrukturnya itu 60 menit, sedangkan untuk mandirinya adalah 60 menit. Mengenai tugas mandiri dan terstrukturnya itu Bapak sekalian, kadang biasa kita memberikan tugas di dalam proses pembelajaran, dan ketika misalnya pembelajaran selesai, kita juga biasa memberikan tugas di rumah atau PR ya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari tugas mandirinya mereka. Ketika misalnya disuruh membuat makalah, dia mencari dulu referensi, terus dia resume, terus dia buat makalahnya, terus dia buat PPT-nya, apa dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari struktur dan mandiri Bapak sekalian. Terus untuk kalau 170 menit SKS, satu SKS itu dan pembelajarannya seminar, untuk pembelajarannya seminar atau sejenisnya, berarti tatap mukanya itu harus 100 menit. Kalau 2 SKS berarti tatap mukanya harus 200 menit. Kalau 3 SKS berarti tatap mukanya harus 300 menit. Sedangkan untuk pembelajaran mandirinya itu 70. Nah, kalau misalnya 2 menit berarti pembelajaran mandirinya itu 140. Sedangkan kalau 3 SKS berarti 210 menit Bapak sekalian. Sedangkan untuk proses pembelajaran dengan cara praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan seterusnya, kalau dikatakan 1 SKS dikatakan 170 menit, berarti tatap mukanya itu full 170 menit. Kalau misalnya 2 SKS berarti 2 kali 170 menit. Sedangkan kalau misalnya 3 SKS berarti 3 kali 170 menit Bagus sekalian. Jadi itu untuk pengantar. Sekarang kita masuk di template-nya.
Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa membuka laptopnya, dan mungkin juga Prodi sudah membagikan mata kuliah pada peserta hari ini. Sudah ya Pak Kaprodi? Baru mau dikirimkan ini Pak, baru mau dikirimkan. Sebaiknya dikirimkan template-nya, terus mata kuliah apa yang mereka Bapak Ibu atau Bapak Ibu dosen Tekpen yang akan ampu, supaya kita bisa langsung mengeksekusinya. Jadi saya mulai dari pertama di sini nama mata kuliah. Jadi kalau sudah selesai ini satu baris, baru kita lanjut lagi ke baris selanjutnya. Silakan kalau misalnya ada yang tidak dipahami, silakan di sela saja pembicaraan saya, atau langsung bertanya aja di dalam Zoom Bapak Ibu sekalian. Silakan disiapkan dulu Bapak Ibu sekalian laptopnya sama mata kuliahnya. Baru kita mulai. Sudah saya pergi Pak. Sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Oke. Jadi atau mungkin ada yang bertanya sebelum kita memasuki workshop ini? Langsung aja? Ya, langsung saja nanti teman-teman kalau ada bertanya nanti. Oke, jadi silakan langsung disela aja Pak ya. Atau langsung dipotong aja pembicaraan saya. Jadi yang pertama di sini di template-nya yang sudah kami kirim di Pak Nasir dan Pak Prodi. Di sini adalah nama mata kuliah. Silakan Bapak Ibu tulis nama mata kuliahnya. Sudah Pak? Setelah mata kuliah, kode mata kuliahnya silakan ditulis. Jadi kode mata kuliah yang di sini diisi adalah kode mata kuliah yang ada saja. Jadi saya kemarin hampir protes sama Pak Arkam yang membawa undangan. Karena kalau bicara tentang workshop itu sebagusnya kalau luring, supaya kita langsung beradaptasi dengan peserta. Tapi karena ini kondisi agak gawat, satu Makassar katanya per hari 300 yang terindikasi. Jadi kita lebih bagus ikhtiar mengikuti perintah Umarah. Terus yang kedua rumpun mata kuliah. Ini rumpun mata kuliah yang saya maksudkan tadi. Apakah dia mata kuliah? Jadi ada orang yang mengatakan ini bisa isi mata kuliah fakultas, mata kuliah prodika, atau mata kuliah universitas, atau mata kuliah MKN, mata kuliah wajib negara, mata kuliah wajib nasional. Itu yang pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, sama Pancasila. Nah, terus sini bobot SKS. Jadi kalau kita berbicara tentang bobot SKS, jadi di sini juga ada sebenarnya perhitungannya, tapi ini itu informasi aja nanti terakhir. Kalau bicara tentang bobot SKS, Bapak Ibu cening-ceningati, perkirakan ketika misalnya tidak ada di praktek yang Bapak Ibu, kan biasanya kalau di semester 1 semester 2 itu kan tidak ada di prakteknya, rata-rata konsep teori. Jadi kalau 3 SKS berarti, atau 2 SKS berarti T-nya itu Bapak Ibu tuliskan di situ 2, sedangkan untuk P-nya ditulis saja 0 di situ. Kalau misalnya 3 SKS dan dikatakan ada prakteknya selama kurang lebih 10 pertemuan, maka Bapak Ibu bisa tulis untuk teorinya 1 SKS, dan untuk prakteknya bisa 2 SKS. Atau mungkin Bapak mengatakan bisa pakai 0 enggak, misalnya 0,50 SKS, bisa, tidak menjadi persoalan. Itu hanya untuk mengisi saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Terus di sini ada semesternya. Semesternya di sini
tinggal Bapak Ibu tuliskan. Jadi Bapak sepakati pakai angker mawi untuk menuliskan semesternya supaya seragam dan penulisannya konsisten. Nah, ini tadi saya katakan tanggal penyusun. Jadi tanggal penyusunannya di sini Bapak Ibu sekalian, Bapak tinggal menuliskan, mungkin hari ini Bapak Ibu bisa tuliskan di sini tanggal 16 Juli untuk penyusunan RPS pada hari ini. Jadi 16 Juli 2021. Sehingga ketika misalnya ada perubahan besok lusa atau mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan, itu bisa diketahui bahwa ini RPS yang lama dan RPS yang baru. Atau mungkin perubahan itu bisa dibuatkan matriknya ketika ternyata RPS ini dirubah karena sesuai dengan undang-undang atau mungkin karena sesuai dengan kebutuhan atau mungkin sesuai dengan yang lainnya. Terus ada UPM fakultas, silakan Bapak Ibu tulis Ibu Dr. Andi Husniati atau mungkin Bapak Ibu sepakati di nama Ketua Gugus Kendali Mutu. Terus selanjutnya nama penyusun RPS. Jadi nama penyusun RPS ini Bapak Ibu sekalian seperti yang saya katakan tadi, silakan Bapak mau tulis sendiri dirinya ataukah mungkin memikirkan teman-teman yang lain yang selama ini pernah dan selalu mengampu mata kuliah yang Bapak Ibu buatkan RPS. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Terus mengenai koordinator RMK ini maksudnya koordinator mata kuliah ya. Itu silakan jika ada. Tapi kalau tidak ada, dikosongkan aja. Tapi kalau saya serangkan di sini, Bapak Ibu tulis aja di sini namanya. Tulis saja satu nama di sini yang biasa mengampu mata kuliah yang di RPS kan ini. Terus Kaprodi, Kepala Kaprodi ya, atau Ketua Prodi, Bapak Dr. Muhammad Nawir, ini Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Ya, halo Pak Nasrun. Iya. Siapa nama ditulis nanti di koordinator RMK? Mata kuliah. Iya. Siapa Bapak yang bisa Bapak tulis? Bapak mau tulis namanya sendiri boleh. Kalau memang ada sudah ditetapkan dan ada di SK-kan, berarti Bapak Ibu tulis sesuai dengan yang di SK-kan. Tapi kalau tidak ada di SK-kan, ini juga sebenarnya ini rumpun mata kuliah ada SK-nya ini mestinya. Jadi mesti ada di prodi disiapkan supaya tidak tumpang tindih atau tidak kacau di dalam penyusunan atau penyediaan administrasi. Jadi itu Pak Daus, boleh. Artinya begini, kalau memang belum ada di situ, siapa saja nama boleh ditulis. Tulis saja Karena namanya belum Bapak. ada SK yang kita tahu bahwa ini adalah koordinator hukum mata kuliah. Ya, tulis saja namanya Bapak di situ. Nah, bisa berarti bisa sama dengan nama penyusun RPS. Kalau penyusun kan bisa lebih dari satu. Ya. Kalau koordinator satu aja. Satu. Tapi ya. Kalau tidak ada kosong aja koordinatornya. Ya, itu ada tulisannya jika ada. Ya. Terus Ketua Prodi Pak Dr. Muhammad Nawir. Terus selanjutnya untuk capaian pembelajaran lulusan. Ada yang ketinggalan sedikit Mas Run. Silakan Pak Daus. Itu tadi bobot SKS. Ada T, ada P. T-nya itu apa? Teori P-nya apa? dan praktek. T itu teori dan P itu adalah praktek. Oke. Kan biasa itu kalau semester 1-2 kan rata-rata konsep teori. Saya tidak tahu kalau di Tekpen. Siapa tahu semester 1-2 sudah praktek Tommy. Itu Bapak Ibu sesuaikan aja. Tidak usah kita Saya kira tadi teknologi pendidikan itu. Tapi Pak Nasrun, bagaimana cara pembagiannya? Kalau bisa tahu yang teori dan praktek itu. Jadi kalau bicara tentang teori dan praktek, Bapak Ibu tafsirkan aja di situ. Ketika misalnya pertemuannya lebih banyak prakteknya, Bapak tulis saja di situ. Mungkin kalau 3 SKS, prakteknya 2 SKS. Kalau lebih banyak pertemuannya prakteknya ya. Kalau misalnya teorinya lebih sedikit, Ibu Bapak tuliskan aja di situ satu 80-20 lah. Ya, SKS. SKS. Berarti kalau cuma teori enggak usah diisi P-nya. Enggak usah praktek, betul. Kalau mata kuliah semester 1 dan semester 2 tidak usah ditulis diisi prakteknya. Kosongnya aja di situ.
tanda datar kah atau mungkin tanda kosong. Terus untuk capaian pembelajaran lulusan Bapak Ibu sekalian, jadi ini capaian pembelajaran lulusan, Bapak Ibu betul-betul mampu mengidentifikasi atau mengkaji kira-kira CPL mana yang cocok yang dibebankan pada mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh ya. Jadi saya ini ada hasil workshop yang saya lihat di mata kuliah. Coba saya tahu. Saya dikirim kurikulumnya pro DTP supaya langsung dilihat peserta sikapnya ini kira-kira cocoknya mana, pengetahuannya ini cocoknya mana. Ini contoh ya Bapak Ibu. Ini Bu ya, contoh ini. Ini di capaian pembelajaran ini mata kuliah Kapita Selekta. Ya, ini di matematik ini. Ini hasil workshop di Uncuk kemarin, ada peserta saya dampingi dan hasilnya ini saya ambil. Kapita Selekta di sini capaian pembelajaran yang dibebankan di situ adalah S9. Kalau di SNDikti itu kan sikap itu kalau tidak salah ada 10 ya. Sampai 10. Nah, ini dilihat betul-betul dikaji, identifikasi kira-kira pada CPL sikap ini yang mana betul-betul pas dengan mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Kira-kira pada aspek sikap yang mana yang kira-kira betul-betul di situ dibutuhkan oleh mahasiswa di dalam proses pembelajarannya. Nah, ini di sini dituliskan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Kenapa ini dituliskan di S9? Ketika kita berbicara tentang Kapita Selekta, apa itu SMP atau SMA Bapak Ibu sekalian, di situ nanti akan disuruh mengkaji beberapa artikel atau review artikel terkait mengenai materi-materi SMP, matematika SMP, dan matematika SMA. Sehingga dikatakan perlu ada sikap tanggung jawab dan mandiri terkait dengan mata kuliah aktivitas mahasiswa di dalam melaksanakan proses pembelajaran pada mata kuliah itu. Terus untuk pengetahuan, di sini dipilih pada CPL-nya, CPL 2-nya pada pengesahan pengetahuan 7. Jadi ini karena ini ada asosiasinya, jadi matematika Uncuk itu ada asosiasinya di, kalau tidak salah di IMES atau di Indomes, sehingga ini pengesahan pengetahuan sama kakaknya itu langsung diambil aja di asosiasi. Tidak perlu dipikirkan lagi. Jika misalnya dianggap itu kurang, maka dia tambahkan. Jadi dia ambil di sini bahwa untuk CPL 2-nya itu terkait pengetahuan, menguasai konsep dan prinsip publikasi karya ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian, pendidikan, matematika dalam jurnal ilmiah Bapak sekalian. Karena memang di sini yang dikaji adalah rata-rata artikel pada jurnal-jurnal matematika. Sehingga perlu ada penguasaan konsep dan prinsip publikasi terkait mengenai karya ilmiah yang dipublikasikan pada matematika atau jurnal ilmiah. Terus keterampilan umumnya? Keterampilan umumnya di sini itu kita ambil dari SNDikti atau KKNI ya. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Jadi ini jelas pengendalian dokumen dari
beberapa aktivitas atau kegiatan atau apapun namanya yang dilakukan mahasiswa pada mata kuliah tersebut. Terus keterampilan khusus ini juga diambil dari asosiasi, dokumen asosiasi atau profesi, sehingga untuk mata kuliah Kapita Seleksa ini dituliskan di sini pada kakak 7 mampu mengaplikasikan konsep dan prinsip publikasi karya ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian pendidikan matematika dalam jurnal ilmiah, betul sekalian. Jadi itu untuk CPL-nya. Kalau ada yang mengatakan, kalau CPL-nya sikap bisa enggak lebih dari 1? Bisa. Bisa enggak 3? Bisa. Kalau memang Bapak anggap bahwa ini penting dan ini sesuai dan ini perlu mahasiswa miliki terkait mengenai aktivitas atau kegiatan pada mata kuliah tersebut. Kalau pengetahuan bisa lebih dari 1 enggak? Bisa. Terus kalau berbicara tentang keterampilan umum bisa lebih dari 1 enggak? Bisa. Kalau misalnya KK bisa lebih dari 1 enggak? Bisa, Bapak sekalian. Sekarang bertanya lagi, kalau misalnya dalam capaian pembelajaran lulusan itu yang dibebankan mata kuliah itu bisa enggak tidak ada KU-nya? Sebaiknya mata kuliah atau CPL pada mata kuliah Bapak itu terinternalisasi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum sama kakak Bapak Ibu sekalian. Ada yang ditanyakan di CPL? Jadi Bapak tinggal mengkaji aja, mengidentifikasi. Iya, saya mau tanya dulu Pak. Silakan Pak Haji. Ya, jadi ini kan pencapaian pembelajaran ya. Jadi Ya. ada di situ CPL 1. Ya. Tetapi kan ada tadi diberikan gambaran, ada namanya keterampilan umum, ada keterampilan khusus. Tidak bisa kan misalnya capaian pembelajaran 1 di situ langsung saja ditulis misalnya tahu 1 katakanlah begitu. Capaian umum itu kan menyangkut masalah sikap. Ya. Kalau begitu, maksud saya supaya memudahkan kita, ya. Ini kan ada katakanlah sikap itu keterampilan umum, langsung saja di sini CPL 1 katakanlah keterampilan umum. Kemudian ya kan bisa lebih dari 1, 2, kemudian masuk di keterampilan khusus lagi, misalnya seperti CPNK 1-nya ini. Apakah bisa seperti itu? Maksudnya kalau begini maksudnya Pak Haji simbol saja kita masukkan. Ya, karena kalau misalnya CPL 1 nanti kita bingung yang mana ini keterampilan khusus, yang mana keterampilan umum yang menyangkut masalah sikap itu tadi. Kalau misalnya dimunculkan di situ capaian lulusan, misalnya katakanlah ditulis di atasnya keterampilan umum misalnya, ya kita bisa pahami di sini penyebarannya. Oh, ini keterampilan umum semua. Kemudian masuk ke keterampilan khusus lagi di bawahnya. Kalau ini maksudnya mungkin kalau kita ya kita paham, tetapi mungkin orang yang lain nanti tidak tahu yang mana yang capaian lulus, yang mana umum, yang mana khusus. Maksudnya seperti itu. Ya saya seperti itu. Ada di sini Pak Haji. Ini ada di sini. CPL 1 itu ada S. S itu kan sikap. Terus kalau CPL 2 ini, jadi bisa aja Bapak Ibu tidak tuliskan di sini CPL-nya 1, CPL 2 enggak Ji. Enggak salah Ji. Cukup tulis saja S. S saja misalnya S9, terus AP itu 9. Ini kan punyanya orang ini Pak Ji. Hanya contoh menentukan isi atau kalimat-kalimat yang perlu Bapak Ibu kaji dan identifikasi, dan itu letaknya di CPL berapa. Kalau misalnya sikap dia di S, letaknya di sikap berapa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tulis di sini CPL. Nggak usah ditulis CPL 1 yang ini ya. Karena maksud saya itu kan ada keterampilan umum. Itu Pak Haji, bisa aja Pak Haji. Misalnya ini tapi Pak Haji. Intinya jangan mengurangi format. Jadi misalnya ini yang dimaksud Pak Haji. Ini jangan ditulis di CPL 1, enggak apa-apa Ji. Langsung aja begini. Misalnya S9 Pak Haji Iya. Ya, bisa begitu. Terus kalau S9 itu apa kata-katanya? Iya. Betul. Masalah. Kalau Pak Haji juga mengatakan, bagaimana kalau kita urutkan sepakati S dulu, baru KU, baru PP, baru KK juga tidak ada masalah. Jelas ini formatnya jangan berubah. Kan ini adalah standar
di Universitas Sumber Daya Makassar terkait mengenai LMP RPS. Iya. Ya. Kasih Pak Haji. Ya, Saya sambut dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ini berkaitan dengan CPL ya. Iya. Tadi Pak Haji sempat tanyakan itu apakah bisa S saja sikap? Ya. Tidak harus ada di situ S berapa? Ya. Karena ada kalau sikap itu ada kan ada KU-nya itu. Ada 9 itu. Ya. Itu yang dimaksud tadi Pak, supaya betul-betul terukur sehingga kita tuliskan di situ. Oh, ini S-nya S segini. Ini S-nya S8 mata kuliahnya, ini CPL-nya untuk sikapnya S5 dan sebagainya. Ini Pak Firdaus. Mana Pak Daus? Oh, Pak Daus. Pak Firdaus. Lari. Bertani baru lari. Oke, kita lanjut di CPMK ya. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya, itu CPMK diambil dari mana, Pak? Nah, itu CPMK itu yang mengetahui kedalaman dan keluasan materi mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Khusus Adalah Bapak Ibu sendiri. Nah, saya berikan contoh lagi yang tadi. Saya lupa kemarin minta anunya Pak Nasir. CPL kurikulumnya supaya saya tampilkan di sini. Bapak Ibu tinggal melihat, oh ini mata kuliahnya untuk CPL-nya S berapa, tinggal diketik aja di sini. Jadi besok-besok Pak Nasir kalau workshop begini enggak bagus kalau daring, harus luring. Iya, halo. Iya. Sorry terputus tadi jaringanku, Bos. Itu nih. Itu tadi pertanyaan saya. Jadi misalnya kan S1 sampai tadi kan ditampilkan S9, P7 dan seterusnya. Jadi artinya ada kemungkinan S-nya itu mulai dari 1 sampai berapa poin, P-nya 1 sampai berapa poin dan seterusnya. Iya. Indikatornya di mana kita bisa lihat itu Pak Nasir? Kalau yang S sama KU itu pengetahuan keterampilan umum, pengusahaan dan keterampilan khusus ada di prodi. Ada keterampilan umum. Kurikulumnya prodi. Ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus katakanlah di situ. Kan di kurikulumnya prodi, Pak. Ya, prodi punya, tapi misalnya S-nya dengan P-nya sikap dan pengetahuannya itu mungkin itu di Sendikti itu. Ya, itu. Ada semua di kurikulum itu, Pak. Ada saya kirimkan itu, Papi. Oh iya, saya buka ya. Belum dibuka, Pak, Bos. Ya. Ini saya ikuti dulu ini, serius dulu ikuti. Betul. Saya ikuti ini. Saya bukakan ini dulu. Kenapa RPS kita kirim ke Pak Nasir? Saya minta kurikulum, bukan RPS. Ini Pak, dimaklumi karena toh. Dokumen kurikulum Pak Nasir. Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Oh, Pak Nasir. Sementara aku anukan, Ki. Ya, cukup CPL-nya saja. Ya, saya kirimkan Pak. Kurikulumnya baru kirim Kak. Iya, ada saya kirim Pak. Iya. Lain kurasa ini WhatsApp baru. Luring. Dari. Saya buka ya. Nah, ini Pak Daus. Sudah lihat Pak Daus? Bentar. Saya buka juga. Pak Daus? Ya, siap. Ini. Nah, ini kalau begitu tak putar-putar dulu. Oke. Jaringanku jelek ini, jadi saya lihat. Cuma aku tahu bilang. Ya Pak Firdaus di Bone terus Ki, jadi tidak bisa luring. Jangan begitu Pak Nasir, di rumah kayak ini. Rumah di Makassar. Sudah lihat Pak ya? Capaian pembelajaran. Ini. Oke, saya buka lihat. Begitu kalau banyak rumahnya orang. Itu nih. Selalu banyak. Rumah subsidi. Harus dibeli banyak-banyak rumah subsidi jadi kelihatan banyak rumah.
Rumahnya orang di tempat kita ini, Bos. Salah. Sudah Pak Daus? Oke. Jadi ini Pak, misalnya. Coba misalnya Pak Daus apa mata kuliahnya? Coba. Oh, ini sudah muncul ini. Saya mata kuliahnya itu ada mata etika profesi keguruan. Etika profesi Pak ya. Nah, sekarang kira-kira menurut Pak Daus, sikap yang dibebankan pada mata kuliah etika profesi kira-kira S berapa menurut kita Pak Daus? Coba kita lihat di Zoom. Etika menuju sikap. S2 bisa enggak? Ya, S2. Ah, bisa. Itu bisa nanti dicaplo aja masuk, di copy paste. Terus lihat lagi S3 bisa enggak? S3 Enggak terlalu pas itu. Oh, iya betul, bisa. Enggak terlalu pas itu kalau berbicara tentang S3 berbangsa itu. Berperan sebagai negara bangga dan cinta tanah air. Bekerja sama di kepekaan. Oh, ini S6. S6 itu bisa berarti S2, ya. S6, S berapa lagi dan seterusnya Pak ya. Jadi ya, siap. Bapak nanti identifikasi. Oke. Kaji baik-baik. Nah, sekarang kalau misalnya di keterampilan umum menurut Pak Daus ini kira-kira di KU berapa? K2. KU2. KU2. Terus KU berapa lagi? Mampu mengambil secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah. K5 juga bisa, KU5. KU5. Oh, tinggal begitu ya. Keterampilan khusus ya, tinggal dikasih masuk aja kan? Tinggal dikasih masuk aja. Disesuaikan dengan tujuan pembelajaran itu. Betul sekali. Oke. Iya. Terus dia ada lagi keterampilan khusus lagi. Ya. Kira-kira keterampilan khusus mampu menggunakan. Atau begini Pak Daus, saya langsung ini. Ada di kita pakai laptop ini atau pakai Ini kalau saya pakai laptop jaringannya jelek. Jadi kadang-kadang berarti tidak apa-apa. Saya di sini. Saya langsung ketik masuk di tadi, mata kuliah tadi. Boleh. Iya. Supaya ada hasilnya Bella. Jadi lagi kota kuliah ada Pak Firdaus. Nanti mau foto-foto baru. Begini juga saya lakukan di beberapa fakultas ini. Oke Pak Daus. Nama mata kuliahnya apa Daus? Ya. Mata kuliahnya apa? Etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan. Oke ya. Etika profesi keguruan. Sekarang kodenya. Enggak tahu kodenya itu. 0. Jurusan yang tahu kodenya itu. Ya, rumpun mata kuliah. Ini prodi atau fakultas? Prodi. Fakultas. Fakultas ini semua ada ini. Iya, fakultas. Berapa SKS ini Pak? 2. Jambi ada praktek teori kita. Terus semester berapa? Semester 2. Terus tanggal penyusunannya tanggal berapa hari ini Pak Nasir? 16. Insya Allah tanggal 16 Juli. Oke. Sekarang UPM-nya Dr. Andi Usmiati. MPD. Nama penyusun. Tulis nama tak pertama di situ. Jadi yang ketiga. Daus. MPD. Buka ki dokternya ini masih malu-malu ki pakai begitu, Bos. Oh, belum pi. Kita saja. Apa Ji? Contoh Ji itu. Doa itu. Ya, itu hapus ki jangan sampai kita hadang lagi sebentar lah. Iya. Harus dihapus. Oke. Ini
Kasih Nah, ini ini. bisa menunjuk dulu. Kosong menunjuk toh? Jangan kosong kami saja. Yang Ah, penting ditahu kosong. bicara mengisinya. Kaprodi. Kalau ini jelas gini. Ini jelas ini. Hmm, Jelas ditulis. jelas ditulis. Dr. Muhammad Kabir. Nanti Pak Firdaus yang ngisi itu. Oh, insya Allah. Tapi bukan nama aku. Oke, Toh? sekarang Pak Daus. Ini karena saya tidak bisa kasih dua layar kini. Saya anu Sikap. saja. Saya buka-buka gini Pak, nah, karena tidak bisa kedua layar. Tadi sikap tadi S berapa tadi Pak Daus? S2. S2. Oke, saya copy Pak Satu, Daus. Pak. S1 pertama dulu. Tidak Hah? mungkin memiliki nilai Itu kemudian ada kalau satu tidak. dulu. Umum gitu, satu umum itu. Iya, S1, Terlalu umum, S2. Ji. Terus S1. S berapa lagi Pak? Ini juga S3 masuk. S3 ya? Ya. Oke, saya copy. S3. Si Tahamur ya. Dokumen kurikulum apa Firdaus? Tiga. Apa lagi Pak Daus? S berapa lagi? Jangan terlalu banyak. Oh, jangan terlalu banyak. Kalau itu S8. S8. Oke, Bos. Jadi sebentar saya kasih lihat saya copy saja dulu. Nah, kalau mau dikaitkan masuk semua ini. Ya, tapi yang pas yang langsung anu saja. Itu S13 juga. S13 juga. Kasih masuk saja semua. S13 juga. Gitu, mau jangan terlalu banyak. S13. Oke. Sekarang kalau S13. Sekarang kalau saya tanya Ki Pak Daus. Yuk. Sekarang kalau saya tanya Ki, kenapa S2 sikap aspek CPL S2 itu kita anggap menjadi beban di mata kuliah ini? Menjadi beban, CPL beban yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ini kan persoalan etika dan profesi kedua. Di dalam pendidikan itu etika tetap diutamakan sebagai wujud sikap. Nah, pengetahuan tidak berarti apa-apa tanpa ada etika yang bagus. Oke, sekarang di keterampilan umum. Sesuai template saja ya. Di pengetahuan dulu. Pengetahuan. Pengetahuan. Berapa di sini Pak Daus? Pengetahuan. Saya P1. Berapa? P1. P1 nih. Oke. Banyak sekali. Mampu menguasai. Itu juga P2. Orang saya. Ya, juga Pak Haji nih Pak kuliahnya. Bentar Pak Haji ini dulu gantian toh. P1. Apa tadi P1 ini? Oh, lebih. Ini memang kecil kok. Berapa lagi Pak Daus? Hah? Berapa lagi? Silakan Bapak Ibu yang bantu berpikir Pak Daus kalau pernah ajarkan ini. Menguasai metodologi bukan. Menguasai keterampilan. Mampu ini
P9. P12 Pak, P12. P9 dulu. P9. Oke. Ya itu juga P9. Ya itu P12. P12. Siap. Oke. P12. Ya, P12 saya mengambil Pak Jadi. prinsip yang P12. ya oke P12. Oh, di mana kalau yang baca? P12. Oke. Tinggal di copy masuk di. Ngapanya lampu kamu sarana Dr. Kahrudin? Sudah Pak ya? Sudah P-nya ya? Oke. Nah sekarang. Tanya lagi. Anunya lagi. KU-nya lagi. KU-nya. Ku. Ku.